merebut kembali wajah. Entah karena ancaman Chu Feng terhadap Baixi atau karena perintah dari kepala sekolah Jade Maiden, pada akhirnya, tidak ada seorang pun yang tahu tentang masalah antara Yan Ruyu dan Chu Feng. Bahkan Li Zhangqing pun tidak tahu. Namun, hilangnya Yan Ruyu adalah kenyataan, dan tidak ada cara untuk menyembunyikannya. Jadi, dengan sangat cepat, berita tentang hilangnya Yan Ruyu dari sekolah Lingyun menyebar dengan cepat. Setelah berita itu tersebar, memang terjadi kegaduhan yang cukup besar. Seketika, orang-orang mulai bertanya-tanya mengapa murid nomor 1 yang mewakili sekolah Jade Maiden ikut serta dalam pertemuan 100 sekolah tiba-tiba menghilang, dan mengapa bahkan kepala sekolah Jade Maiden tidak mengetahuinya. Hal itu hanya bisa membuat orang luar tercengang. Namun, di dalam Jade Maiden School, mereka tidak bisa tidak mengaitkan Chu Feng dengan Yan Ruyu. Banyak orang yang menduga-duga apakah karena Yan Ruyu tidak rela menikah dengan Chu Feng, dan karena dia juga tidak mau melawan muka ketua sekolah, maka dia pergi begitu saja dan diam-diam melarikan diri dari pernikahan itu. Tidak baik bagi Chu Feng untuk mengatakan apapun tentang dugaan itu, karena pada kenyataannya, itu jauh lebih serius daripada apa yang mereka duga. Saat ini, dia hanya bisa berpura-pura tidak tahu apa-apa karena jika kebenaran tersebar, tidak peduli padanya, atau Yan Ruyu, atau Jade Maiden School, itu tidak akan baik. Pada saat yang sama, dalam beberapa hari itu, kemajuan melalui pertemuan 100 sekolah juga sangat intens. Akhirnya, pada hari ini, itu mencapai akhir. Chu Feng dan Li Zhangqing yang beristirahat selama beberapa hari akhirnya pergi ke arena pertarungan 100 School Gathering untuk pertama kalinya. Namun ketika mereka naik, mereka secara tak terduga menemukan bahwa hasil dari 100 School Gathering cukup mengejutkan. Setelah pertarungan tadi, kepala sekolah terkuat dan murid terkuat dalam pertemuan 100 sekolah tahun ini telah dipilih. Seperti biasa, dua tempat itu ditempati oleh sekolah Lingyun. Murid terkuat adalah murid nomor 2 dari sekolah Lingyun, Feng Hao, yang memiliki kultivasi tingkat 6 dari alam mendalam. Posisi nomor 1 yang ia dapatkan dapat dikatakan miliknya dengan baik. Meskipun dia hanya nomor 2 di sekolah Lingyun, selain Du Guaoyun, tidak ada murid lain yang mampu mengalahkannya di seluruh provinsi Azure. Tetapi jika dibandingkan dengan murid yang terkuat, kepala sekolah yang terkuat agak sedikit tidak terduga. Untuk diketahui bahwa kepala sekolah Lingyun bahkan tidak berpartisipasi dalam pertarungan memperebutkan gelar kepala sekolah terkuat tahun ini. Bahkan para tetua pun tidak berpartisipasi di dalamnya, dan yang berpartisipasi adalah murid nomor 1 sekolah Lingyun, Du Guaoyun. Saat itu, melihat Du Guaoyun yang berdiri di arena pertarungan untuk memperebutkan posisi kepala sekolah terkuat, Chu Feng dan Li Zhangqing tahu bahwa Du Guaoyun benar-benar mengalahkan berbagai kepala sekolah dengan status sebagai generasi muda, dan dengan demikian menjadi kepala sekolah terkuat tahun ini. Hal itu tidak hanya membuktikan kekuatannya, tetapi juga membuktikan betapa kuatnya sekolah Lingyun. Begitu kuatnya sehingga mereka bahkan tidak perlu mengirim kepala sekolah atau tetua. Dengan satu murid, mereka mampu menyapu bersih semua sekolah lainnya. Lihat, bukankah mereka berdua sampah dari sekolah Naga Azure? Mereka benar-benar berani keluar. Aku bahkan berpikir bahwa setelah menghilang selama berhari-hari, mereka sudah melarikan diri tanpa meninggalkan apapun. Hari ini, mereka harus menantang Du Guaoyun dan Feng Hao. Jika tidak, mereka akan menerima kutukan yang kejam. Benar sekali. Mereka memperoleh posisi istimewa itu karena mengandalkan hubungan baik dengan Qi Feng Yang. Namun, jika dilihat sekarang, Qi Feng Yang tidak membantu mereka, tetapi malah merugikan mereka. Setelah Chu Feng dan Li Zhangqing muncul, tatapan sinis yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada mereka. Hampir semua orang dari semua sekolah memandang mereka dengan hina, dan menunggu mereka menjadi bahan tertawaan. Karena jika Chu Feng dan Li Zhangqing melepaskan kesempatan untuk menantang mereka, itu sama saja dengan mereka takut kepada Du Guaoyun dan Feng Hao dan mengakui sendiri bahwa mereka tidak memenuhi syarat untuk posisi khusus tersebut. Namun jika mereka memilih untuk menantang, hasilnya pasti kekalahan. Mengesampingkan perbedaan kekuatan antara Chu Feng dan murid nomor 2 dari sekolah Lingyun, Feng Hao karena mustahil baginya untuk menang, bahkan Li Zhangqing yang sama dengan Du Guaoyun karena ia juga memiliki kultivasi tingkat ke-8 dari alam mendalam tidak dipandang tinggi, karena Du Guaoyun mampu berdiri di akhir berarti bahwa ia tidak hanya mengalahkan kepala sekolah di tingkat ke-8 dari alam mendalam. Itu berarti bahwa ia juga mengalahkan kepala sekolah di tingkat ke-9 dari alam mendalam. Setelah secara pribadi menyaksikan bagaimana Du Guaoyun mengalahkan berbagai kepala sekolah dengan postur yang sempurna dan sudah yakin dengan kekuatan Du Guaoyun yang dahsyat, mereka tentu tidak akan percaya bahwa Li Zhangqing yang tak berarti itu akan mampu mengalahkan Du Guaoyun. Kepala Sekolah Li. Menurut peraturan pertemuan 100 sekolah, kamu dan Chu Feng masing-masing memiliki hak untuk menantang Du Guaoyun dan Feng Hao. Selama kau bisa mengalahkan Du Guaoyun, gelar kepala sekolah terkuat akan menjadi milikmu. Tentu saja, nama sekolah Azure Dragon milikmu dapat menyebar ke seluruh provinsi Azure. Tapi aku bertanya-tanya apakah kau memilih untuk menantang atau menyerah? Kepala sekolah Lingyun, Yan Yangtian, tersenyum dan menatap Li Zhangqing. Ho!
Karena kepala sekolah yang tidak ikut serta dalam pertemuan 100 sekolah tahun ini, bahkan jika aku mendapat gelar kepala sekolah terkuat, itu hanya gelar kosong. Tapi sebagai orang tua, aku tidak boleh takut pada junior, kan? Lagi pula, menurutku gelar kepala sekolah terkuat seharusnya disandang oleh kepala sekolah. Tidak baik jika seorang murid yang mendapatkannya. Jadi aku, Li Zhangqing, memilih untuk menantang. Asteris suara mendesing. Setelah berbicara, Li Zhangqing melompat turun dari panggung utama dan mendarat di lantai pertarungan tempat Du Guoyun berada. Ini, Li Zhangqing benar-benar akan menerima tantangannya. Pada saat itu, orang-orang yang awalnya ingin melihat Li Zhangqing menjadi bahan tertawaan semua tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Terutama kepala sekolah yang dikalahkan oleh Du Guoyun. Wajah mereka berubah dan mereka mengungkapkan emosi yang rumit. Tidak ada alasan lain selain karena kata-kata yang baru saja diucapkan Li Zhangqing. Seorang kepala sekolah harus berpartisipasi dalam kompetisi untuk menjadi kepala sekolah terkuat. Kemana perginya kesopanan jika mereka membiarkan seorang murid melakukannya? Tindakan sekolah Lingyun telah mempermalukan semua sekolah dan kepala sekolah, dan tindakan Li Zhangqing saat ini adalah upaya untuk merebut kembali sebagian harga diri para kepala sekolah. Kepala sekolah Li, tinju dan tendangan tidak punya mata, jadi jika aku melukaimu, tolong maafkan aku. Du Guoyun berdiri di atas panggung sambil berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Dengan arogansi dan kebanggaan, dia tersenyum pada Li Zhangqing tetapi dia sama sekali tidak bersikap seperti junior. Dapat dilihat bahwa dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada Li Zhangqing, apalagi memperlakukannya seperti senior. Tinju dan tendangan memang tidak punya mata, jadi jika aku menyakitimu, jangan menyimpan dendam. Li Zhangqing awalnya tersenyum acuh tak acuh, lalu segera setelah itu, wajahnya tiba-tiba berubah datar. Angin kencang berembus di bawah kakinya dan seluruh tubuhnya membentuk deretan cahaya saat ia melesat. Kecepatannya cepat dan bahkan tidak ada cara untuk menangkap tubuh aslinya. Orang hanya bisa melihat bayangan kabur yang ditinggalkannya. Itu adalah keterampilan bela diri tingkat 6 yang mendalam. Meskipun murid-murid sekolah naga biru belum menguasainya, Li Zhangqing yang mengurus keterampilan bela diri itu sudah memahaminya dengan sangat dalam dan memahaminya dengan sangat jelas hingga tingkat yang sangat murni. Asteris hus beberapa tubuh Li Zhangqing membentuk satu baris dan berubah menjadi naga manusia yang panjang saat mereka mengelilingi Du Guoyun dan dengan cepat berputar di sekelilingnya. Kekuatannya benar-benar sangat mengerikan. Li Zhangqing benar-benar menguasai teknik yang sangat hebat. Bukankah sekolah naga biru dulunya adalah sekolah kelas 2? Bagaimana mungkin sekolah itu memiliki keterampilan bela diri yang sangat hebat? Mengesankan. Tidak heran dia memancarkan aura seperti itu. Ternyata Li Zhangqing adalah orang yang menyembunyikan kemampuannya dengan sangat dalam. Keterampilan bela diri yang ditunjukkan Li Zhangqing berhasil mengejutkan semua orang. Mata mereka semua berbinar dan mereka merasa bahwa mereka sedikit meremehkan Li Zhangqing. Namun, dibandingkan dengan para pengamat di sekitarnya, Du Guoyun berdiri di tempatnya seolah-olah dia tidak ada hubungannya dengan semua itu. Dia bahkan tidak melihat ke arah Li Zhangqing, dan senyum meremehkan tersungging di sudut mulutnya.